Assalamualaikum. Ya, silakan pimpin doa dulu, KM. Sebelum kita mulai pelajaran kita kanan yang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Gimana? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat untuk belajar bahasa Inggris? Mana? Kurang kedengeran semangatnya sekali lagi. Semangat belajar bahasa Inggris? Gitu dong, harus semangat ya. Sebelum kita mulai materi, Miss Ita akan mau absen dulu ya. Kita absen atau kita cek kehadirannya hari ini teman-teman siapa aja yang tidak masuk, kita sebut satu-satu ya. Ahmad Zain Mursafi, Adelia, Aditya, coba jangan hadir, coba raise your hand, angkat tangannya, gitu ya. Yes, present, boleh present aja bilang, present, yes. Oke, tadi Miss sudah selesai mengabsen, sekarang coba Miss mau lihat kerapihan kalian hari ini menggunakan seragam. Boleh berdiri semuanya? Oke, kita lihat satu-satu ya. Coba kita lihat di sini hari ini pakai baju pramuka seragamnya. Kita lihat siapa yang menggunakan kacu dan yang tidak menggunakan kacu. Coba kita lihat satu-satu. Nih ada, what's your name? Empahri. Kenapa kacunya tidak ada ringnya? Hilang. Iya. Ini siapa? Epan. Kemana ringnya Epan? Hilang. Nih contoh yang bagus. Coba sini. What's your name? Muhammad? Ilham. Coba Ilham. Nah, ini contoh seragam anak pramuka yang bagus menggunakan kacu dan menggunakan ring. Ya, untuk minggu besok, untuk next week, tolong dilengkapi kelengkapan atribut seragamnya, ya. Miss mau lihat minggu besok, next week harus sudah lengkap dengan kacu dan ringnya. Jangan cuma kacunya cuma disangkutin di leher, ya. Oke? Itu sepatu oke? Sepatu warna hitam ya, anak pramuka warna hitam sepatunya, kaos kakinya kalau perlu warna hitam ya. Oke, terima kasih Ilham, thank you. Kita lanjut, boleh silakan duduk. Ya, oke, jangan terlalu tegang ya, santai aja ya. Ya, ini belum mulai materi, kita baru pembukaan. Untuk hari ini, pelajaran atau materi yang akan Miss Ita sampaikan yaitu materi tentang memahami teks deskriptif. Mungkin ada sebagian kalian yang pernah dengar materi ini sebelumnya, atau waktu SMP mungkin kalian pernah belajar tentang materi teks deskriptif. Raise your hand. Ada yang sudah pernah? Oke. What's your name? Boleh stand up please? What's your name? Yasmin. Yasmin, yang Yasmin tahu tuh tentang teks deskriptif. Kapan Yasmin belajar tentang materi teks deskriptif? Waktu SMP kelas berapa yang Yasmin ingat? Kelas 8. Kelas 8. Apa yang Yasmin tahu atau mungkin Yasmin masih ingat? Apa sih belajar apa sih tentang teks deskriptif itu? Teks deskriptif itu tentang menjelaskan suatu objek. Menjelaskan secara suatu objek? mendetail. Secara lebih detail. Apakah objeknya itu menyangkut apa aja? Boleh Yasmin sebutkan? Tempat, terus peristiwa, next, terus kayak apa ya, makhluk-makhluk hidup. Makhluk hidup, objeknya ya, Ya, boleh objeknya. makhluk hidup atau tempat bersejarah, tempat wisata gitu. Oke, Iya, thank you betul. Yasmin. Iya. Give applause for Yasmin. Oke, next.
Next, ya siapa lagi sebelum kita mulai Miss mau tahu pengalaman kalian belajar tentang descriptive text. Mungkin waktu SMP, ya ada yang pernah belajar teks deskriptif. Boleh silakan raise your hand yang mau atau yang masih ingat tentang teks deskriptif. Tadi Yasmin sudah menjelaskan bahwa teks deskriptif itu menceritakan atau mendeskripsikan suatu objek. Objeknya boleh orang, boleh benda, ya boleh idola, apapun itu benda di sekitar untuk kita deskripsikan. Sekarang, kamu biasanya paling suka atau paling senang itu mendeskripsikan apa? Boleh angkat tangan? What's your name? What's your name? My name is Timotius. Timotius, and then I can call you Tius. Tius. Ya, kita bisa panggilnya Iya. Tius. Pakai Tius. Tius tuh paling suka untuk apa? Menggambarkan apa tentang deskriptif? Saya biasanya mendeskripsikan tentang biasanya makanan, biasanya kan. Terus apa ya? Pelajaran biasanya. Pelajaran. Ah. Next. Udah itu aja sih, Miss. Oke, makanan atau Pelajaran. Boleh minta satu contoh pelajaran apa yang mau Tius untuk deskripsikan? Apa tuh kira-kira? Boleh. Salah satu aja. Dari apa ya? Mungkin dari makanan boleh? Boleh. Kalau saya bisa mendeskripsikan itu nasi goreng. Yeah. Nah, nasi goreng itu kan biasanya rata-rata jualannya tuh malam-malam, Yes. jarang banget siang ataupun pagi. Nah, itu salah satu makanan yang saya suka juga, soalnya rasanya Your Ya, favorite ya. food? Yes. Yes. Nah, itu soalnya rasanya tuh enak sih, lezat juga, Oke. apalagi harganya juga lumayan murah. Oke. Iya. Biasanya kamu tuh kalau yang ada di benak kamu tuh mendeskripsikan nasi goreng itu nasi goreng apa sih? Apa aja sih ininya deskripsinya? Heeh. Nasi goreng Bakso kah? Ayam kah? Sosis? biasanya sih dicampur bakso enak, Yes. sosis ataupun ayam juga enak. Kalau nggak ikan, terus dicampur juga sama kerupuk juga enak. Oke, Ya. itu. Ya. Thank you, give a class for Tius. Terima kasih Tius. Nah, sekarang tadi kita sudah ada sedikit gambaran tentang descriptive text, ya. Sekarang lanjut ke sini ya. Kita langsung ke sini ya. Langsung ke penyampaian materi ya. Di sini atau mungkin ada yang mau mewakili Miss Ita untuk membacakan ini, boleh berdiri, stand up please. Please, ada di depan kalian, hanya tinggal reading, only reading. Oke, yuk kita Miss panggil aja boleh? Oh, oke. What's your name? Your name is? My name is Asia, Miss. Asia. Can you reading this text? Ya. Memahami teks deskriptif. Teks deskriptif adalah jenis teks yang bertujuan melukiskan objek, tempat, atau peristiwa secara detail dan jelas. Teks ini membantu pembaca untuk merasakan dan membayangkan apa yang sedang digambarkan. Okay, can you explain about this? Deskripsi itu bertujuan melukiskan objek, Yes. ya kayak menulis peristiwa Untuk untuk membantu pembaca merasakan apa? dan membayangkan yang lebih detail gitu. Oke, yang lebih detail gitu. Give applause dong buat Asia. Thank you Esa. Terima kasih Asia. Kita lanjut ke berikutnya. Mungkin ada yang mau sedikit menggambarkan tentang definisi of descriptive text. Boleh. Iya. Ada karakteristik dari teks deskriptif, ada detailnya, ada imajinatifnya, and then sensoric and objective. Ya, dari sini kita bisa lihat. Kemudian next selanjutnya ada struktur deskriptif. Biasanya kalau deskriptif itu strukturnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan objek yang kita akan bicarakan atau yang kita akan deskripsikan. Kemudian isi memberikan deskriptif, detail tentang objek yang kita deskripsikan. Jadi jangan cuma hanya mendeskripsikan hanya sekedarnya, tapi harus dengan apa? Harus dengan detail ya. Detail mulai dari
kesukaannya apa, kemudian kalau misalnya orang ya, kalau misalnya makanan, tapi kalau orang tanggal lahirnya berapa, lahirnya di mana, kemudian rumahnya di mana, jadi harus secara detail ya. Kemudian penutup, menyimpulkan deskripsi dan memberikan kesan akhir. Ada langkah-langkahnya, langkah-langkah menulis teks deskriptif. Yang pertama yaitu menentukan objek, yang kedua ya, dan yang ketiga membuat kerangkanya, keempat tulis teks, dan yang kelima revisi atau mengedit ya, revisi atau mengedit. Latihan menulis teks deskriptif ya, ini seperti ini. Deskripsikan tempat favoritmu, deskripsikan sebuah objek yang kamu sukai, deskripsikan sebuah peristiwa yang berkesan. Sebelum kita lanjut, ada sedikit tes ya, ada sedikit tes. Nanti akan Miss kasih tesnya ke kalian. Boleh dilihat handphonenya masing-masing? Ya, sudah dilihat? Buka, dibuka sudah. Di yang link yang kedua ya. Oke. Ya. Kita buka. Sudah bisa? Oke, sudah. Kalau sudah, boleh disimpan dulu handphonenya di atas meja, boleh di stop dulu. Sudah, kalau sudah, kita akan membuatkan atau membentuk kelompok, ya. Kelompok, silakan. Ya.
Dah, waktunya habis ya. 5 menit sudah berlalu, waktunya habis. Sekarang saatnya kita untuk apa? Presentasi. Silakan, mau dipanggil atau mau kelompok siapa dulu yang maju? Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil diskusi kerja kami, yaitu bendanya tempat makan, kegunaannya untuk menaruh makanan, fungsinya untuk menutup makanan agar tidak tumpah. Agar tidak tumpah. Kami dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan tentang handphone. Kegunaan handphone itu bisa untuk berkomunikasi dari jarak jauh dan bisa untuk mendapat informasi, mencari banyak hal dan lain sebagainya. Adakah yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, dari kelompok lain ada any question? Di sini kami mendeskripsikan botol minum atau tumbler. Botol yang kami deskripsikan berwarna hitam, ukurannya lumayan besar. Botol ini berfungsi untuk membawa air minum. Botol ini terbuat dari stainless steel. Buku menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang beragam. Mereka dapat mengandung fakta, teori, ide, dan pandangan dari penulisnya. Buku-buku non-fiksi seperti buku teks, ensiklopedia, buku panduan, dan buku referensi memberikan informasi yang berguna untuk pembelajaran dan penelitian. Oke. Menarik nggak? Menarik. Suka nggak belajar bahasa Inggris? Suka bener? Kita sudah belajar hari ini tentang deskriptif. Siapa yang mau memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang deskriptif teks. Miss minta satu kesimpulan. Boleh? Mau ditunjuk atau mau? Boleh. Yuk, teks deskriptif. Yasmin boleh. Kesimpulan hari ini tentang belajar teks deskriptif sebelum kita tutup pelajarannya. Fungsi dari misalnya kan kita mungkin misalnya kan tadi buku kita Yes. mengetahuinya itu secara umum. Yes. Nah, tapi selain untuk menulis, kita itu dalam teks deskriptif kita bisa tahu kegunaan lain-lainnya seperti membaca novel, terus menyimpan memo, terus Menulis pesan. iya bisa Menulis pesan. ya, gitu menulis pesan udah Iya, jadi banyak kalau teks deskriptif itu banyak kita temukan hari. sehari-hari. Oke, thank you Yasmin. Thank you Yasmin. Satu lagi, tadi yang perempuan sudah, sekarang yang laki-laki kita kasih satu yuk, Evan. Apa? Kesimpulan hari ini tentang teks deskriptif. Boleh berdiri. Oke, kesimpulan hari ini tentang teks deskriptif. Objek pariwisata, Ya, HP, bisa menggambarkan atau mendefinisikan banyak hal ya. iya, Boleh. HP banyak dampak positif dan negatifnya. Ya. Tempat Kemudian, minum, yes, tempat makan, yes. itu Dan dan ada banyak lagi ya. iya banyak pensil. Boleh idola boleh. Idola kalian deskripsikan. Misalnya idola kalian tuh siapa? Idola saya Siapa? Cristiano Ronaldo. Ya. Oke, thank you Evan. Jadi kesimpulannya, kalau teks deskriptif itu jangan hanya kalian mendeskripsikan tentang suatu apa ya yang harus saya deskripsikan, benda apakah, tempat wisata, bukan, tapi semuanya mencakup objek. Objek itu boleh dari idola. Kalian punya idola kan? Nah, kalau kalian punya idola, kalian pasti hafal idola kalian lahirnya tanggal berapa, ya kan? Kesukaannya apa, gitu ya? Paham ya? Oke. Gimana pelajaran hari ini? Seru?
Mau belajar bahasa Inggris lagi? Berarti next minggu depan kamu harus wajib lebih semangat dari sekarang, ya? Oke. Minggu depan next week masih kita berlanjut tentang pembahasan tentang teks deskriptif, ya. Jangan lupa buku paketnya di bawah, tugasnya di bawah, buku tugasnya di bawah, dan jangan lupa ya. Jangan lupa. Apa yang jangan lupa? Tugas minggu ini dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Sekian ya, jelas ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekalian sehat-sehat semua. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Oke? Siapa yang mau nyiapin? Muti, boleh Mut, siapin. Dirapiin dulu bukunya. Yuk, kita mau pulang. Dirapiin dulu bukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi next week. Yuk, silakan pulang.